Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyaksikan proses akad nikah antara Ananda Neng Firda sama Ananda Maulana di masjid ini, kampung Citiis, desa Sukamekar, kecamatan Sukanagara, Cianjur. Semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang penuh berkah, sukses, sakinah, mawadah dan rahmah menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Selanjutnya kami dari KUA akan menyerahkan buku kutipan akta nikah milik Anda berdua. Buku ini merupakan bukti bahwa Anda telah resmi nikah, dicatat oleh negara. Buktinya ini surat nikah, kutipan akta nikah. Jadi ini surat nikah, diamankan, dijaga di rumah, jangan sampai dikasihkan ke pengadilan agama ya. Artinya rumah tangga harus senantiasa kekal abadi menuju bahagia dunia dan akhirat. Demikian atas kekurangan dari kami selaku pemandu ini akad nikah dari KUA. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah, para tamu undangan yang saya hormati, setelah selesai akad nikah, kami diminta oleh sesepuh dari sini untuk memberikan tausiah singkat pembekalan kepada pengantin baru ini untuk Ananda Firda dan Ananda Maulana ya. Anda tadi telah dirapalan ya, telah diakad nikahkan secara agama dan secara negara. Secara agama jelas sudah sah, ijab kabul, disaksikan oleh para saksi dan telah dinyatakan sah kata saksi, dan juga telah dicatat oleh kami selaku pemerintah dari KUA dengan bukti kutipan akta nikah. Nah, selanjutnya tentu Anda sekarang sudah berubah status ya. Asalnya bujangan, asalnya lengo, asalnya gadis, sekarang menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Bahkan nanti dalam surat dalam kakak pun akan pecah. Yang sekarang masih nginduk kepada ayah dan ibu selaku anak, baik si A-nya dan juga si Nengnya, nanti akan pecah punya kakak masing-masing. Oleh karenanya rubah status harus diikuti dengan perubahan sikap ya. Perubahan sikap. Yang asalnya kita malas
berubah menjadi giat, baik malas beribadah, malas baca Quran, malas tahajud, malas beribadah, sudah nikah menjadi giat semangat beribadah. Begitupun asalnya malas bekerja, misalkan sekarang mah sudah berubah, harus menjadi giat bekerja. Asalnya kita cengeng, asalnya kita delitan, berubah menjadi dewasa tabah. Asalnya mendung, asalnya buburakeun, rubah menjadi dewasa. Itulah fungsi rubahnya harus status. Asalnya egois, menjadi sabar, menjadi ikhlas, menjadi lembut, gitu ya. Karena asalnya kelakuan yang tidak baik, rubah menjadi baik, menjadi dewasa, akhlak yang baik. Insya Allah kalau perubahan sikap dari sejak awal pernikahan, insya Allah akan dibimbing oleh Allah SWT. Kepada Ananda Maulana, Rasul berpesan, ittaqullaha fin nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para suami, wahai Maulana, Rasul berpesan, ittaqullah, kalian harus takwa kepada Allah fin nisa, dalam menghadapi keluarga, yaitu istri kita. Kenapa harus takwa kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah? Karena akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil istri itu adalah bi amanatillah, sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri itu adalah setelahnya kita diijab kabulkan, pakai mas kawin, pakai saksi, menjadi beban amanat seorang suami. Amanat Gusti Allah, bukan milik kita istri itu ya. Artinya nanti di akhir ada suatu persidangan di hadapan Allah, dibawa kemana keluarga kita, dibawa kemana istri kita, karena amanat, bukan milik. Kalau milik mah bisa dipinjamkan ke orang lain, bisa dijual, bisa disakiti, bisa digadaikan ya. Kalau milik mah tapi sebagai amanat, ada pertanggungjawaban nanti di yaumil akhirat. Sehingga Allah memberikan wanti-wanti dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak, jangan sampai terjerumus kepada neraka. Tugas seorang suami, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu, jangan sampai terjerumus kepada api neraka. Itulah kewajiban suami, masya Allah ya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para suami, engkau menganggap halal jiwanya, menganggap halal pribadi seorang istri bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, yaitu ijab qabul. Artinya tanpa kalimat Allah, tanpa ijab qabul, haram perempuan tersebut. Terus setelah dihalalkan dengan lewat akad nikah, jadi halal segala-galanya ya. Silakan bergaul sebebas, tapi ada ramu-ramu agama ya. Sehingga muncullah suatu kewajiban dari seorang suami, akrimuhunna, muliakanlah mereka, muliakan sekemampuan kita ya. Jangan sampai disakiti, jangan sampai dinyeri, jangan sampai disengsarakan. Tapi muliakanlah mastata'tum, sekemampuan kalian. Fala tukbihuhunna,
Janganlah kalian meremehkan mereka. Janganlah kalian menghinakan mereka. Kemudian allimuhunna bil ilmi wal akhlaqil hasanah. Berikanlah bimbingan mereka dengan ilmu dan akhlak yang baik. Dibimbing istri kita, keluarga kita dengan ilmu agama, ilmu yang manfaat dan akhlak yang baik. Sehingga menjadi istri yang betul-betul patuh dan taat kepada agama dan kepada suami, hasil bimbingan suaminya, ya. Kemudian at'imuhunna mimma taqulun. Berikanlah makanan secukupnya dari apa yang kalian makan. Artinya suami berkewajiban menafkahi keluarganya, jangan sampai kelaparan. Ya, waksuhunna mimma taksun. Berikanlah sandang mereka sebagaimana kalian berpakaian. Artinya berkewajiban nutup aurat oleh suaminya. Tapi kita harus yakin tentang rezeki, tentang menafkahi para suami. Jangan khawatir, ya, karena Allah menciptakan makhluk hidup itu dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak semata-mata makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Tapi kita wajib berikhtiar, kasab, kreatif. Tidak malas, tidak indalohom, tapi bekerja. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah berpesan, harrik yadaka fa'unzila alaika rizqa. Gerakan tanganmu, artinya kreatif, kasab. Tidak malas, tidak ngedul. Semangat bekerja. Jadi harrik yadaka, rek. Kerja apa saja yang penting tidak malas. Apa itu? Ngajar di kantor, bekerja di pasar, ngojek, markiran, yang penting kreatif bekerja, ya. Tidak malas, tidak gengsi. Fa'unzila alaika rizqa, aku akan menurunkan rezeki kepadamu. Jadi artinya rezeki mah jangan khawatir. Yang penting bekerja semangat. Itu ya. Itu masalah kehidupan rezeki. Kemudian si Neng Firda, meskipun suami kita telah berusaha bertanggung jawab selaku suaminya, baik lahir batin, tetapi jika pendamping hidupnya tidak solehah, akan pincang. Oleh karenanya ingatlah, khairun nisa'i imru'atun. Wahai para perempuan, sebaik-baiknya perempuan adalah idza nadarta ilaiha sarratka, di mana engkau suami bertatap wajah dengan istri, sarratka, istri senantiasa marah mai budi, membahagiakan engkau wahai para suami. Kapan dan di mana? Ya, dimanapun dan kapanpun seorang perempuan wajib marah mai budi, ceria di hadapan suami, baik sedang banyak uang ataupun sedang bokeh, sedang sakit, sedang bunga, sarratka marah mai budi, henteu kakapeungan, ya. Ya, maka ketika abang banyak uang, si nengna marah mai budi, semangat, ceria, gitu ya, manja, misalkan ya. Tapi suatu ketika suami diuji tidak punya uang, ataupun di PHK, ataupun tidak punya uang, mulai si istri tidak semangat, ngurang maring, lesu. Nah itu artinya tidak salihah, ya. Jadi kapanpun, dimanapun, selamanya syarat ridho dihukum kerjaan dan suami.
bahagia. Tugas istri yang sholihah itu. Wa in amarataha atau ajka, di mana engkau suami sewaktu-waktu minta bantuan tenaga, atau ajka wahai istri wajib taat kepada engkau suami. Gitu ya. Jadi sewaktu-waktu minta bantuan tenaga wajib taat kepada suami. Selama perintahnya kita mampu dan tidak menyuruh maksiat. Gitu ya. Wajib taat kepada suami. Bukan seorang suami, bukan seorang paduka, bukan seorang raja, enak saja tunjuk-tunjuk, tutuh titah, dibelak kesekian istri, sementara suaminya enak duduk di kursi gilang kencana misalkan. Itu tidak bisa ya. Jadi harus bekerja berdua dengan sewaktu-waktu minta bantuan tenaga wajib taat kepada suaminya. Wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha, di mana engkau suami sedang jauh daripada istri, sedang bepergian, si istri adalah wajib menjaga rahasia rumah tangga, ngajaga dirinya, ngajaga harta bendanya. Jadi tidak mengpang-mengpung suami sedang tidak ada. Baik suami di hadapan kita maupun di luar kita, tetap ngajaga keharmonisan rumah tangga, ngajaga rahasia rumah tangga, ngajaga kebaikan rumah tangga. Gitu ya. Nah, selanjutnya Anda berdua ini sampai hidup seperti ini adalah ada jasa orang lain. Siapa itu? Orang tua kita. Orang tua kita telah berjasa mengurus kita, menghantarkan kita sampai jenjang rumah tangga ini. Jasa orang tuamu. Tanpa orang tuamu, tanpa ibumu, engkau tidak akan seperti ini. Oleh karenanya ibu kita, ayah kita wajib kita hormati. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita. Kalau Anda ingin berkah hidup, beli hati orang tua. Jangan disakiti mereka ya. Bungahkan mereka sekemampuan kita. Nah, sekarang mah Anda telah menikah, punya mertua. Mertua pun wajib kita hormati. Kenapa? Sudah berhasil, sudah berjasa menghantarkan suami kita, menghantarkan istri kita seperti ini. Si A sudah kasep, nikah kepada kita. Si Neng sudah gelis, nikah sama si A. Artinya orang tua dan mertua harus kita hormati kedua-duanya. Jangan pincang ya. Jadi minta ridho orang tua, minta ridho mertua kita. Insya Allah hidup Anda akan berkah. Nah, selanjutnya terakhir ini ya. Nah, meskipun Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, baik itu rezeki, bekerja dan sebagainya, tapi satu lagi, yang mengurus alam semesta ini, yang mengurus rezeki ini, ialah Allahu Qadir, Allahu Ahad, Allahu Sami, Allahul Basir. Itu Allah lah Rabbul Alamin. Oleh karenanya kita harus berdekat diri kepada Allah yang mengurus kita, Allah yang mengurus rezeki kita, Allah yang menentukan jodoh kita. Oleh karenanya kita berdua harus betul-betul mengabdikan diri kepada Gusti Allah. Ibadah yang mantap, salat di awal waktu berjamaah di masjid laki-laki, salatnya sing mantap, tidak tergesa-gesa. Perhatikan kewajiban Allah, sering baca Al-Quran, sering tahajud malam, sering salat duha. Insya Allah Anda berdua hidupnya akan waluya. Waktu perlu ayah, itu tidak mentok hidup. Syaratnya bekerja semangat, merubah sikap dari jelek kepada baik, dengan Allah Subhanahu wa taala dekat. Orang tuamu hormati,
Demikian nasihat singkat dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.